Syaibah. Berarti Syaibah itu apa orangnya yang Muttalib? Paman. Jadi Muttalib ini tulisan adalah paman. Biasanya kalau ada yang meninggal, misalnya saudara, yang paling bertanggung jawab adalah paman. Jadi paman itu tulisan sama dengan ayah. Sebagaimana bibi, saudara ibu apa bahasa kitanya? Saudari ibu apa bahasa kita? Bibi ya. Kalau saudari ayah apa bahasa kita ya? Saudari ayah, saudari paman. Saudari ayah apa bahasa kita ya? Bibi. Kalau saudari ibu, bibi. Macam mana kita nak bezakan saudari ibu dengan saudari ayah? Berarti kita miskin bahasa ya? Ya. Bisa dipahami. Saudari ibu, saudari ayah apa namanya? Bibi. Saudari ibu apa namanya? Tante. Gimana nih? Bisa dipahami? Iya. Karena di dalam bahasa Arab tentunya dia berbeza bahasanya Ikhwan Islam, karena nanti pengaruh kepada warisan. Terlepas daripada itu semua, apalah namanya bahasa kita bibi ya. Baik. Berarti Ikhwan Islam, saudara ayah itu ibarat ayah. Saudari ibu dia ibarat ibu. Makanya Nabi SAW menyebutkan al-khalatu bi manzilatil umm. Saudari ibu itu sama dengan ibu. Makanya orang yang meninggal ibunya adalah saudari ibunya. Orang yang meninggal ibunya, maka apakah mereka masih bisa berbakti? Iya, dengan berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah saudari ibunya. Makanya siapapun yang meninggal ibunya, kemudian ibunya masih punya saudari, itu adalah ibunya. Al-khalatu bi manzilatil umm. Sebagaimana apabila seseorang meninggal ayahnya, berarti saudara ayahnya itu adalah ayahnya. Paham ya? Artinya Ikhwan Islam, berarti kita tetap terus berbakti. Macam mana cara kita berbakti kepada ibu yang sudah meninggal? Dengan berbakti kepada orang yang dekat dengan ibu. Salah satunya adalah saudari ibu. Macam mana kita akan berbakti dengan ayah yang sudah meninggal? Salah satu caranya adalah berbakti dengan saudara ayah tersebut. Pamanlah kalau bahasa kitanya. Dan semua mereka itu adalah rahim. Tadi Ikhwan Islam, Muttalib dengan Hashim, yang paling berhak untuk menjaga Syaibah, anaknya Hashim ini adalah Muttalib, karena dia adalah pamannya. Kemudian Muttalib ini minta izin kepada ibunya Salma untuk membawa Syaibah ini ke kota Mekah. Mengapa dia minta izin? Karena Hashim itu adalah pemimpin Mekah, dan diharapkan dari keturunannya juga nanti menjadi seorang pemimpin yang ada di sana. Kemudian dibawalah Syaibah setelah minta izin kepada ibunya, dibawa ke Mekah. Sampai di Mekah itu Islam, Muttalib ini di antara salah satu tradisinya adalah suka membawa budak-budak. Artinya budak, dia beli budak, kemudian dia bawa. Jadi orang kenal itu budaknya Abdul Muttalib. Kemudian kalau dia membawa Syaibah, orang pun mengatakan itu adalah budaknya Muttalib. Budak Muttalib apa bahasa Arabnya? Abdul Muttalib. Maka semenjak itulah terkenal dengan istilah Abdul Muttalib. Siapa itu Abdul Muttalib? Paman Nabi SAW. Namanya adalah kakek Nabi SAW. Namanya adalah Syaibah. Syaibah itu dia berasal dari Madinah. Ibunya berasal dari Madinah. Agar kita tahu apa hubungan Nabi SAW dengan penduduk Madinah. Jelas sampai di sini? Berarti Nabi orang Mekah atau orang Madinah? Susah jawab kan? Nabi orang Mekah atau orang Madinah? Yang jawab Mekah silakan, yang jawab Madinah juga silakan. Yang penting Nabi itu adalah Nabi kita bersama. Tadi Pak Islam kita lanjutkan. Nabi SAW pernah menyebutkan, laulal hijrah lakuntum ra'an minal ansar. Kalau bukan karena hijrah, aku ini adalah seorang ansar. Berarti Nabi orang Mekah atau Madinah? Laulal hijrah lakuntum ra'an minal ansar. Kalau bukan karena hijrah, maka aku akan bergabung menjadi penduduk al-ansar. Maknanya Ikhwan Islam ini merupakan di antara salah satu kemuliaan yang dimiliki oleh orang-orang al-ansar. Jadi orang al-ansar itu sangat dekat dengan Nabi SAW. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi SAW menyebutkan, kalau sekiranya orang-orang ansar mereka menempuh suatu jalan, kemudian yang lain menempuh suatu jalan, maka aku akan ikut bersama jalan yang ditempuh oleh orang-orang al-ansar. Jadi terlalu banyak kemuliaan orang-orang al-ansar, sehingga dengan Nabi SAW setelah terjadi perang Hunain tahun ke-8 Hijriah di bulan Syawal, Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan yang luar biasa kepada kaum muslimin. Kemudian Allah berikan kepada kaum muslimin harta rampasan yang sangat banyak sekali. Hanya saja harta rampasan ini
sedikit pun. Jadi yang mendapatkan harta rampasan di kala terjadi perang Hunain itu hanya orang-orang Mekah sahaja. Sehingga orang-orang Madinah mereka merasa, mengapa Nabi tidak bagi kami harta rampasan? Dan itu adalah hal yang biasa dia. Kaum muslimin setiap kali mereka berjihad, mereka tidak pernah mengharapkan harta rampasan. Tapi ketika Allah berikan kemenangan, itu merupakan hak mereka yang wajib mereka terima. Namun ketika terjadi perang Hunain, di mana mendapatkan harta rampasan yang begitu banyak, yang mendapatkan harta rampasan hanya orang-orang Mekah yang baru saja masuk Islam. Abu Sufyan, mertua Nabi, dia mendapatkan 100 ekor unta. 100 itu banyak atau sedikit? Banyak ekor Islam. Kemudian Safwan bin Umayyah, Umayyah itu adalah ekor musuh Nabi. Yang dia adalah majikannya Bilal. Anaknya namanya Safwan. Dia juga baru masuk Islam. Dapat lagi 100 ekor unta. Kemudian Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Dia juga mendapatkan bagian yang banyak. Banyak sekali mereka mendapatkan bagian. Padahal baru sahaja mereka masuk ke dalam agama Islam. Sedangkan orang Madinah yang datang dari Madinah menuju Mekah, yang berjuang bersama Nabi SAW, 1 sen pun mereka tak dapat. Sehingga penduduk Madinah bertanya-tanya, mengapa Nabi melakukan yang demikian? Maka dikala desas-desus mulai tersebar di kalangan penduduk Madinah, tersebar di kalangan orang-orang Al-Ansar, maka Nabi kumpulkan mereka semuanya. Wahai orang-orang Ansar, ketahuilah. Nabi sebutkan alasannya setelah banyak mukadimah dia. Wahai orang-orang Ansar, bukankah dulu kalian itu berpecah belah? Kemudian dikala aku datang, Allah satukan kalian. Bukankah kalian dulu adalah orang yang fuqara miskin? Kemudian dikala aku datang, Allah kayakan kalian. Disebutkan oleh Nabi. Orang-orang Ansar mereka diam saja. Kemudian supaya adil, maka Nabi SAW mengatakan, ala tujibu, tidakkah kalian mau jawab? Apa maknanya? Maka orang-orang Ansar diam saja. Kemudian Nabi mengatakan, kalau kalian mau, kalian akan mengatakan, ya Rasulullah, bukankah dulu kamu diusir oleh kaummu? Kemudian kamu datang ke kota Madinah, kami yang sambut, kami yang jaga. Kalau kalian mau mengatakan seperti ini, maka kalian akan mengucapkan. Tapi tidak mungkin orang Ansar mengatakan kalimat ini. Mereka diam saja. Kemudian setelah itu Ikhwatul Islam, Nabi sebutkan alasannya mengapa Nabi tidak bagikan orang-orang Ansar harta rampasan dikala mereka diberikan kemenangan dalam perang Hunain. Perang Hunain itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yawma Hunain id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا. Di antara salah satu malaikat turun di Ikhwatul Islam ada dikala terjadi perang Badar dan dikala terjadi perang Hunain. Hanya sahaja ketika terjadi perang Badar, malaikat ikut berperang. Dikala terjadi perang Hunain, malaikat tak ikut berperang, tapi memberikan semangat dan motivasi. Dan ingat, malaikat tidaklah turun kecuali membawa keberkahan dan rahmat. Makanya dikala kita mendengarkan ayam itu pagi-pagi, ayam berkokok, berarti dia sedang melihat malaikat. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Tidaklah malaikat turun kecuali itu momen doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi malaikat turun? Hujan. Maka itu momen doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi malaikat turun? Apa? Kapan lagi malaikat turun? Dikala ada perkumpulan di rumah Allah Azza wa Jalla. Kita sedang berkumpul di rumah Allah atau bukan? Sedang berkumpul di rumah Allah Azza wa Jalla. Maka malaikat turun membentangkan sayapnya. Berarti waktu itu adalah momen doa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa yang punya hajat sambil mendengarkan ceramah? Misalnya contoh ya, walau ceramahnya tak paham, dia berdoa kepada Allah, ya Allah ampunkan dosaku, mudahkan urusanku. Malaikat turun, tidaklah malaikat turun kecuali membawa rahmat dan kasih sayang. Dan itu adalah momen doa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satunya dikala terjadi perang Badar, malaikat ikut berjuang. Kemudian dikala terjadi perang Hunain, hanya saja mereka tidak ikut berjuang. Itu perbedaannya. Karena malaikat turun, itu tanda kemenangan dan kemudahan serta keberkahan. Oleh karenanya Ikhwan Islam, Allah ceritakan perang Hunain dalam Al-Quran. Wa anzala junudan lam tarawha. Nanti bisa kita baca sendiri ya tentang cerita perang Hunain yang sangat indah. Kemudian dalam perang Hunain ini dapat harta rampasan yang begitu banyak. Hanya saja orang-orang Madinah atau orang-orang Ansar mereka tidak mendapatkan bagian sedikit pun. Oleh karena itulah desas-desus, mengapa Nabi tak bagi harta rampasan kepada kita? Apakah ada salah atau ada sesuatu?
Kemudian Nabi kumpulkan dan Nabi sebutkan, wahai orang-orang Ansar, ketahuilah, aku memberikan harta rampasan kepada orang-orang Mekah untuk melunakkan hatinya, atau yang kita kenal dengan istilah mu'allaf. Jadi mu'allaf itu Islam yang pertama, mu'allaf itu adalah orang yang baru saja masuk Islam. Kemudian biasanya setiap orang yang masuk Islam mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian yang paling berat itu adalah ujian ekonomi. Maka dianjurkan bagi kaum muslimin untuk membantu mu'allaf dengan zakat harta. Tapi kalau yang sudah 10 tahun masuk Islam yang masih disebut mu'allaf atau tidak? Kalau 10 tahun berarti Abu Bakar mu'allaf, Umar juga mu'allaf kan? Semua sahabat mu'allaf. Bisa dipahami? Berarti mu'allaf itu yang baru saja masuk Islam. Kalau sudah lama Islamnya berarti mereka Muslim. Jangan lagi panggil dengan kata mu'allaf. Ya, baik. Kemudian mu'allaf itu ikhwatul Islam juga orang yang diharapkan keislamannya. Jadi mu'allaf itu orang baru masuk Islam, atau mereka yang diharapkan keislamannya. Seperti misalnya kita punya tetangga dari Nasrani atau Yahudi, kemudian kita berikan zakat, atau kita berikan bagi makanan, atau bersedekah dengan tujuan diharapkan dia masuk ke dalam agama Islam. Itu juga disebut dengan mu'allaf. Kemudian mu'allaf itu ikhwatul Islam orang yang kita hindarkan kejahatannya. Contoh misalnya di kampung halaman kita ikhwatul Islam ada saja yang ganggu. Ada istilah namanya preman misalnya, atau orang yang suka jahil misalnya. Orang-orang seperti ini semakin kita marah dan semakin kita jauhi, mereka akan semakin menjadi kejahatannya. Tapi coba misalnya kumpulkan misalnya di dekat masjid, mereka memanggil para misalnya preman lah namanya bahasa kasar, dipanggil, kemudian dikasih uang zakat, kira-kira apa yang terjadi? Esok mereka jadi mandikan masjid, mereka akan sholat di saf pertama. Tapi siapa di antara kaum muslimin yang melakukan demikian? Kita lebih kepada menuduh kalian ini jahat, kalian mengganggu, tapi kita lupa apa yang harus kita lakukan kepada mereka, kita lupa. Dan itu adalah di antara salah satu cara yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi di awal dakwah Islam, Nabi itu kaya sangat. Sebagian ulama menyebutkan ahli sejarah ya, Nabi itu hartanya sampai kurang lebih 40 juta riyal. 40 juta riyal kalau kita rupiahkan, rupiah berapa riyal kira-kira? Berapa rupiah? Yang jago matematika. Berapa? Ada yang tahu? Berapa tuh? Berapa? 20? 28? 4 kali 4 berapa? Berapa? Pokoknya harus ada 1 dan angka 6 di depannya. Harus ada angka 1 dan 6. 175. Baik, berapa tadi? 175 miliar. Itu sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Berarti Nabi kaya atau miskin? Nabi kaya atau miskin? Bukankah Nabi mengatakan, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin, wafatkan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Berarti Nabi kaya atau miskin? Nah, langsung berubah fatwa ya. Nabi kaya atau miskin? Nabi itu awal mulanya kaya, ikhwatul Islam, sangat kaya. Dari mana kekayaan Nabi? Semua kita tahu dari mana kekayaan Nabi. Istrinya adalah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala sengaja memilihkan Khadijah untuk membantu menjadi sponsor dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang begitu banyak kemana? Tentu itu pertanyaannya. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi jadikan untuk ta'liful qulub. Jadi awal dakwah itu Nabi suka bagi makanan. Nabi semua cara dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, ini merupakan di antara poin yang terpenting. Jangan ada di antara kita dalam agama kecuali mereka punya usaha dan perjuangan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Yang punya harta berdakwah dengan hartanya, yang punya ilmu berdakwah dengan ilmunya, yang bagus tulisannya berdakwah dengan tulisannya, yang bisa berdakwah dengan tangannya berdakwah dengan tangannya. Karena kita yang memerlukan dakwah, bukan dakwah yang memerlukan kita. Ingat itu baik-baik. Makanya dalam Al-Quran ada namanya surat Nabi. Dalam Al-Quran ada namanya surat Nabi. Ada 3 surat Nabi. Yang pertama namanya surat Muhammad. Yang kedua namanya surat Al-Muzammil. Yang ketiga adalah surat Al-Muddathir. Itu semua disebut dengan surat Nabi SAW. Salah satu surat Nabi itu adalah surat Muhammad. Ada yang hafal surat Muhammad? Nah, yang tak hafal surat Muhammad berarti tak cinta Nabi Muhammad.
yang cinta Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, maka ingat surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan surat ini di awal cerita Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau sekiranya kalian menolong Allah, maka Allah akan tolong kalian dan Allah akan tegarkan hati kalian, atau Allah akan berikan istiqamah kepada kalian. Nah, di dalam ayat ini tentu kita bertanya, apakah Allah memerlukan pertolongan hamba? Allah memerlukan pertolongan hamba atau tidak? Tidak sama sekali. Islam akan tetap jaya tanpa adanya kita. Islam akan tetap jaya tanpa adanya kita. Bahkan ada sebagian ungkapan yang sangat indah, Islam ini mohon maaf ya. Ungkapan ini adalah ungkapan yang diungkapkan oleh ulama yang berasal dari Nusantara. Ini ungkapan yang sangat indah. Siapapun yang mengaku berasal dari Nusantara, perhatikan kalimat ini. Dia menyebutkan karena alhamdulillah di antara salah satu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang ada di barat dan untuk orang yang ada di timur, mereka adalah orang yang paling banyak mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan mereka yang ada di selatan dan yang ada di utara. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Nabi pernah menyebutkan, Allah memperlihatkan kepadaku bumi, aku lihat masyariqaha wa magharibaha, aku melihat bagian barat dan bagian timur. Ditafsirkan oleh para ulama, kenapa Allah memperlihatkan bagian timur dan bagian barat sahaja? Kenapa tidak diperlihatkan bagian utara dan bagian selatan? Karena bagian barat dan bagian timur lah yang paling banyak ikut Nabi. Maka kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur menjadi bagian barat atau bagian timur? Kita bersyukur menjadi umat Nabi di bagian mana saja. Bagian barat, bagian timur, utara, selatan, yang penting kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang paling banyak ikut adalah yang bagian timur. Artinya di daerah kita bersyukur kepada Allah SWT. Nah, ada salah satu ungkapan di Fatul Islam yang mungkin bisa kita jadikan pelajaran. Di daerah kita alhamdulillah rata-rata muslim, alhamdulillah. Kemudian dia menyebutkan, ulama ini menyebutkan di Fatul Islam, kalau kita sebutkan namanya semua kita tahu. Tapi nanti cari sendirilah siapa yang menyebutkan kalimat ini. Allah tidak pernah menjamin Islam itu berada di Nusantara, tidak pernah. Di negara kita contohnya, Allah tidak pernah jamin, tapi Allah jamin Islam itu akan selalu ada. Bisa dipahami perbedaan kalimatnya? Allah tidak pernah menjamin Islam itu akan ada di suatu daerah. Misalnya di daerah kita, dia menyebutkan kalimat ini, Islam, kita misalnya negara Indonesia, Allah tidak pernah menjamin Islam akan ada di Indonesia untuk selama-lamanya. Tapi Allah menjamin Islam itu akan selalu ada dan berjaya dimanapun. Jelas bahasanya? Agar kita tahu ikhwatul Islam, bahwa yang memerlukan agama itu adalah kita, yang memerlukan Allah itu adalah kita, yang memerlukan berdakwah juga kita. Allah tidak pernah memerlukan hambanya. Baik, Allah menyebutkan intan surullah, kalau kalian menolong Allah azza wa jalla, maka Allah akan tolong kalian. Kemudian di akhir ayat ini, di akhir ayat surat Muhammad, Allah menyebutkan wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Kalau sekiranya kalian tidak mau, dan ayat ini ayat terakhir, kalau kalian tidak mau berdakwah di jalan Allah dengan harta yang kalian punya, tidak ada masalah bagi Allah. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum. Kalau kalian tidak mau, Allah akan cari makhluk yang lain, Allah akan cari hamba yang lain, Allah akan cari mereka-mereka yang mau. Ininya dipencet dulu. Pasti ada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian tidak mau, kemudian tsumma la yakunu amsalakum. Hamba yang tadi dicari Allah tidak sama dengan kalian. Kalian yang tidak mau berjuang dalam agama, tak ada masalah kata-kata Allah azza wa jalla. Tapi Allah akan cari yang lain. Itu merupakan ancaman yang berat buat Islam. Bagi kita yang paham sedikit bahasa Arab, Allah mengancam, kalau kalian tak mau, tak ada masalah. Agama akan tetap jaya dan agama akan tetap mulia selama-lamanya. Adanya kita tidak ada, agama tetap akan jaya dan mulia. Makanya bagi kita sebagai seorang muslim harus ada dakwah dalam kehidupannya. Yang punya harta berdakwah dengan hartanya, yang punya ilmu berdakwah dengan ilmunya, berdakwah dengan apa yang kita punya. Jangan kita hidup untuk diri sendiri. Yang bisa berdakwah, bisa sekolahkan satu orang anak, sekolahkan mereka. Yang bisa bangun sekolah untuk tahfiz, misalnya bangunlah sekolah untuk tahfiz. Yang bisa bangun masjid, bangunlah masjid. Lakukan semua yang bisa kita lakukan selama Allah berikan kesempatan. Dan itu merupakan di antara salah satu kita bentuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala agar pertolongan itu kembali kepada kita. Kemudian kita lanjutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang kaya dengan mulia. Tapi Nabi hadiskan
semua harta yang dipunya untuk berdakwah di Mekah Al-Mukarramah. Sehingga dengan itulah Nabi hijrah ke kota Madinah. Nabi tidak lagi memiliki apa-apa sampai Allah berikan kepada Nabi rampasan. Kemudian ada namanya al-fai, khumus, yaitu 1/5 yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah Nabi berdakwah, Nabi tidak lagi bekerja. Setelah Nabi berdakwah mulai 40 tahun, Nabi tidak lagi bekerja. Karena pekerjaan satu-satunya yang dimiliki oleh Nabi menyampaikan dakwah dan risalah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas daripada itu semua ikhwan Islam, kita kembalikan kepada tajuknya, yaitu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara cara dakwah Nabi mengatakan kepada penduduk Madinah, wahai penduduk Madinah, aku bagikan harta rampasan yang banyak tersebut kepada orang Mekah untuk ta'liful qulub. Karena mereka itu orang mu'allaf. Makanya orang mu'allaf yang baru masuk Islam atau yang diharapkan keislamannya, atau kita yang menghindarkan kejahatannya, seperti yang tadi kita contohkan. Dan itu kewajiban kita yang dituakan, dilebihkan dalam kampung daerah masing-masing. Apalagi bagi pengurus masjid, jangan lupa di antara salah satu zakat, biasanya kan kita memberikan santunan kepada anak yatim. Kira-kira bagaimana hukumnya kita memberikan santunan kepada para preman? Ada tidak bahasa seperti ini? Untuk menghilang itu semuanya disebut dengan mu'allaf. Orang-orang yang mungkin seperti itu itu bukan orang yang jahat. Mereka tidak punya teman sahanya. Coba kita menjadi temannya. Dan salah satunya adalah dengan zakat dan harta yang kita punya. Makanya coba kalau ada di antara kita berkumpul di masyarakat, ada bagian harta untuk mereka yang jahat, istilah dalam tanda kutip ya, preman jahat kumpulkan. Coba bayangkan, mereka tidak akan lagi menjadi seperti itu karena mereka melihat ada orang yang mempedulikannya. Tapi semakin kita jauhi, kalian preman, kalian jahat, lari kalian dari sini. Keesokan harinya semua hasilnya masih hilang. Kemudian setelah itu hasilnya makin hilang. Kemudian akan terjadi pencurian. Itu gara-gara kita semuanya. Karena kita kurang pandai menempatkan diri, terutama kepada orang-orang yang mu'allaf, agar kita tahu apa makna mu'allaf. Jelas sampai di sini? Ayo kepada Islam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada orang-orang Madinah, wahai orang-orang Madinah, wahai orang-orang Madinah, aku memberikan harta ini, harta rampasan untuk melembutkan hatinya. Mereka baru masuk Islam. Kemudian apa kata Nabi? Ala tardawna an yarji'an nasu bisyati wal ba'ir wa tarji'una bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum. Wahai penduduk Madinah, ini ungkapan yang sangat indah kepada orang-orang Madinah. Tidakkah kalian rela, tidakkah kalian ridha ketika manusia mereka pulang dengan onta, dengan kuda, dengan harta, sedangkan kalian pulang dengan membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Agar kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Islam selama-lamanya akan berada di kota Madinah, dan itu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ala tardawna an yarji'an nasu bisyati wal ba'ir wa tarji'una bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum. Tidakkah kalian riba biarkan manusia pulang dengan harta mereka semuanya, tapi kalian pulang dengan membawa Nabi? Artinya Nabi tidak akan pernah tinggal di Mekah untuk selama-lamanya. Nabi akan tinggal di kota Madinah. Kalian akan membawa saya ke kota Madinah, kata Nabi. Maka dari situlah keluar ungkapan, kalla inni abdullahi wa rasuluh hajartu ila Allahi wa ilaikum al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Aku ini hijrah karena Allah untuk kalian, kepada kalian, dan aku akan hidup bersama kalian dan wafat bersama kalian. Artinya penduduk Madinah. Makanya ikhwan lisan, Nabi akan senantiasa dan selalu berada di kota Madinah. Nabi tidak akan pernah keluar dari kota Madinah. Makanya apabila ada yang mengatakan, oh Nabi berada di sini sekarang, Nabi datang di sini sekarang, ingat di kota Islam, itu hanya semua halu. Kita tahu halu? Apa bahasa halu? Cerita tak jelas. Halu. Nabi berada di sini. Nabi tidak kemana-mana. Semasa hidup Nabi berada di kota Madinah. Nabi tidak pernah keluar dari kota Madinah. Semenjak Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah, Nabi berada di Madinah semasa hidup, kecuali untuk jihad dan untuk ke Mekah, itu sahaja. Kemudian setelah Nabi wafat di kota Islam, Nabi akan selalu berada di kota Madinah, dan itulah janji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penduduk Madinah. Al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Aku akan hidup selalu bersama kalian. Aku akan wafat juga bersama kalian, di tengah-tengah kalian aku hadap, hidup dan mati di sini. Artinya di Madinah. Makanya Nabi berada di daerah Fulan, misalnya. Nabi pernah pergi ke Malaysia? Pernah? Indonesia? Kalau ke Surabaya? Kalau ke Sumatera? Pernah? Nabi akan selama-lamanya berada di kota Madinah. Ingat itu baik-baik di kota Islam.
Kemudian siapapun yang datang ke kota Madinah, mereka disebut dengan jiwa Rasulullah, mereka yang menjadikan Rasul sebagai tetangganya. Berarti kita yang ada di kota Madinah, walau 3 hari, walau 4 hari, walau hanya beberapa waktu, berarti kita sedang menjadi tetangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan kita adalah walau kita bertetangga dengan Nabi hanya beberapa hari saja di dunia, tapi kita berharap kita ingin menjadi tetangga Nabi selama-lamanya di dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi yang terpenting ikhwatul Islam, Nabi adalah atau Nabi berada di kota Madinah dan kita berada di kota Madinah dan kita sedang bertetangga dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jadilah tetangga yang terbaik untuk Nabi yang terbaik. Kita selalu mengatakan kalimat ini. Dikala kita berada di kota Madinah secara khusus ya, jadilah tetangga yang terbaik untuk baginda Rasulullah SAW. Lakukan yang terbaik, tinggalkan yang terbaik. Yang kita tinggalkan di kota Madinah apa? Ibadah. Yang kita tinggalkan di kota Madinah apa? Salat. Yang kita tinggalkan di kota Madinah apa? Bacaan Al-Quran, zikir, doa. Jangan tinggalkan di kota Madinah asap rokok. Yang penting ya, ingat betul ya. Karena ini fitnah bagi kita bersama. Jangan tinggalkan di Madinah puntung rokok. Rokok itu meninggalkan berat di kota Islam. Saya tahu. Saya dulu waktu kecil juga pernah ya. Jadi meninggalkan itu perkara yang berat. Tapi dikala kita berada di kota Madinah, ingat kita sedang bertetangga dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira dikala Nabi hidup, kalau sekiranya Nabi hidup, berani tidak kita seperti ini? Berani atau tidak? Berani atau tidak? Kalau kita tidak berani dikala Nabi hidup, karena itu menjaga adab kepada Nabi, maka begitu juga menjaga adab kepada Nabi dikala Nabi wafat. Bukankah adab kepada Nabi dikala Nabi hidup itu juga adab kepada Nabi dikala Nabi wafat? Salah satu contohnya yang paling Islam, dikala kita berada di Raudhah atau dikala kita berziarah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, boleh tidak kita mengangkat suara di sana? Tak boleh, karena Allah larang. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan angkat suara kalian. Nabi sudah meninggal, kita tetap dilarang. Kenapa? Adab kepada Nabi di kala Nabi hidup itu juga adab kepada Nabi di kala Nabi wafat. Makanya Umar bin Khattab di kala melihat orang yang angkat suara di Raudhah dekat perkuburan Nabi, diambil kerikil, dilemparkan seperti ini. Karena nanti kalau Umar panggil, Umar suaranya kuat, maka dilemparkan seperti ini. Kemudian orang berdua orang ini menghadap kepada Umar, Umar memberikan isyarat, kesini kalian. Kemudian dikala orang berdua ini datang kepada Umar, Umar bertanya, dari mana kalian berasal? Mereka menjawab, dari Taif. Apa kata Umar? Kalau kalian berasal dari Madinah, la auja'tukuma, aku akan hukum kalian berdua. Kenapa kalian angkat suara kalian di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian dibacakan, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Maka begitu juga ikhwatul Islam. Makanya nanti setiap kita yang masih punya korek api, apa namanya itu, wala'ah, bahasa sini wala'ah itu ikhwatul Islam. Ingat, dikala kita ingin bakar, kita malu tidak dikala kalau sekiranya Nabi tengok kita? Dikala sekiranya Nabi hidup, kita malu atau tak malu? Makanya kita selalu mengatakan dikala kita berada di kota Madinah, kita di sini ingin berburu pahala. Semua yang melalaikan kita tinggalkan. Yang melalaikan itu belum tentu haram atau makruh. Bahkan banyak perkara mubah juga melalaikan, dan itu sifat seorang mukmin. Qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Di antara sifat orang yang beriman, mereka lalai dari perkara yang bisa melalaikan. Artinya mereka tinggalkan. Contoh, kita selalu berikan contoh, mohon maaf ya. Ini yang tak siap dengarkan nasihat pedas ini, mohon maaf ya. Baik, contoh misalnya, di sini kita pecinta bola. Mana di antara kaum muslimin pecinta bola? Kemudian datang ke kota Madinah, ada TV. Kemudian dia tengok orang main bola. Boleh atau tak boleh? Boleh atau tak boleh? Boleh, perkara mubah. Tapi pertanyaan berikutnya, pantas atau tak pantas? Di kota Madinah kita tengok orang bola. Kita di kota Madinah ingin salat. Kita di kota Madinah baca Quran.